Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas ya jumlah fi'liyah. Bagian kedua, bab ketiga tentang jumlah fi'liyah. Sebelumnya kita sudah bahas jumlah ismiyah, sekarang kita bahas jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il dan tersusun minimalnya dari fi'il dan fa'il. Minimalnya ya dari fi'il dan fa'il. Nanti kita akan pelajari bagaimana ya menyusun keterangan tambahannya. Jadi minimalnya jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, sedangkan fa'il ini adalah isim yang berharokat akhir dhammah yang terletak setelah fiil dan merupakan pelaku perbuatan dari fiil. Ya, jadi itu definisinya fa'il. Ya, isim berharokat akhir dhammah letaknya setelah fiil. Ya, antum harus catat, kasih garis bawah. Letaknya harus setelah fiil. Setelah fiil baru ada fa'il di situ. Kalau sebelum fiil maka dia bukan fa'il. Ya. Dan dia pelaku perbuatan dari fiil ini. Ya. Contoh misalnya zahabar rajulu, laki-laki itu telah datang. Zahaba di sini fiil, rajulu fa'ilnya. Zahabat almar'atu, wanita itu zahabat telah pergi ya. Zahabat almar'atu, wanita itu telah pergi. Zahabat fiil, almar'atu fa'ilnya. Yadhhabu ar-rajulu, laki-laki itu sedang pergi. Yadhhabu fiil ya, fiil mudhari'. Kalau ini tadi fiil maudhi. Ini fiil mudhari'. Ar-rajulu fa'ilnya. Tadhhabu almar'atu. Ya, tadhhabu fi'il ya fi'il mudhari', al-mar'atu fa'ilnya. Nah, ini contoh jumlah fi'liyah. Gampang ya untuk menyusun jumlah fi'liyah. Letakkan di sini fi'il. Ya, fi'il apa aja yang ada di buku kan banyak tuh dikasih fi'il. Misalnya apa? Ja'a rajulun, ja'a waladun gitu. Nah, ada kaidah penting yang harus antum pahami ya terkait jumlah fi'liyah. Yang pertama, untuk harokat akhir fa'il itu dhammah. Ya, harokat fa'il itu dhammah. Adapun harokat fi'il ini nanti kita pelajari di tingkat lanjutan. Ya, untuk sementara ini cukup ya gunakan fi'il-fi'il yang ada di buku. Ya, harokatnya jangan diubah-ubah. Kemudian yang kedua perlu antum pahami, jika fi'ilnya ini fi'il maudhi dan pelaku fa'ilnya mu'annas, maka di akhir fi'il maudhi ini harus dikasih tak sukun. Yang dikenal dengan istilah ta'nis sakinah, tak sukun, untuk menunjukkan bahwasannya fa'ilnya itu adalah muannas. Seperti di sini kan kalau zahaba ar-rajulu, tapi kalau al-mar'atu zahabat. Ya kaidahnya seperti itu, zahabat dikasih tak sukun. Ini kalau fi'ilnya fi'il maudhi. Tapi kalau fi'ilnya fi'il mudhari', maka dipilih ya fi'il mudhari' atau fi'il mudhari' yang awalnya ya yadhhabu diubah menjadi ta, tadhhabu. Jika fa'ilnya muannas. Ya, jika fa'ilnya muannas dan fi'ilnya fi'il mudhari', maka ya huruf yang di awal fi'il mudhari' yang tadinya ya kita ubah menjadi ta. Seperti di sini tadhhabu al-mar'atu. Ya, seperti itu kaidahnya. Contoh-contohnya bisa antum lihat di buku. Kemudian ada kaidah penting juga ya. Jika nanti ada isim yang secara makna dia artinya pelaku perbuatan, tapi letaknya ya sebelum fi'il. Contoh misalnya di sini ar-rajulu kita pindahin ke sini. Ya, ar-rajulu zahaba. Maka secara ilmu nahwu, ya ar-rajulu nanti yang ada di sini itu nama kedudukannya bukan lagi fa'il tapi mubtada. Ya kan kita sudah belajar definisi mubtada, yaitu isim ma'rifah berharokat akhir dhammah terletak di awal kalimat. Maka secara nahwu dia kedudukannya mubtada walaupun secara makna ya dia pelaku. Ya ar-rajulu zahaba, ar-rajulu zahaba. Zahaba di sini ya nanti ya dia berposisi sebagai khobar. Jadi khobar itu ya definisinya bisa kalau untuk pemula adalah isim nakirah ya yang memberitakan mubtada, atau definisi secara lebih luas lagi, khobar itu adalah segala sesuatu yang bisa memberitakan mubtada, itu namanya khobar. Seperti nanti khobar bisa berupa satu kata, bisa berupa kalimat, rangkaian kata dan seterusnya. Ya, tapi di sini saya cuma ingin memberikan penjelasan bahwa jika nanti secara makna ada isim, secara makna dia pelaku perbuatan, tapi letaknya sebelum fi'il di sini, maka secara nahwu namanya mubtada, bukan fa'il. Seperti itu. Dan nanti dalam menerjemahkannya kalau ini zahabar rajulu, ya laki-laki itu telah pergi. Tapi kalau dipindahin ke sini ar-rajulu zahaba, terjemahnya nanti ya
laki-laki itulah yang pergi. Jadi fokusnya di laki-laki, ya, bukan di aktivitas di sini. Ya demikian ya, insya Allah nanti di tingkat lanjutan akan kita pelajari secara lebih rinci. Semoga bisa difahami dan kerjakan latihannya ya. Di sini banyak latihannya nih. Ya, bagus untuk dikerjakan supaya lebih paham. Ya, apalagi para pemula ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.